Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang Salam. sore pendengar Anda yang masih bersama kami RRI Pro 1 untuk kesempatan hari ini tentunya edisi Rabu 30 September 2020. Kembali hadir kita dalam dialog khusus tentunya dialog interaktif KPK dan sore ini saya Risma Wardi Arman akan menemani Anda hingga nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kita juga mengingatkan Anda untuk bisa bergabung bersama kami tentunya di pesawat telepon 0651443336, juga di WhatsApp 081167139977. Pendapat atau juga opini Anda terkait dalam dialog interaktif kita bersama KPK. Nah, ini juga kita akan menghadirkan tema kita adalah kemanakah penggunaan anggaran COVID-19. Tentu ini menjadi pertanyaan dan juga PR kita bersama. Nah, untuk itu saya akan perkenalkan narasumber kita yang saat ini sudah bersama kita dengan virtual Zoom. Yang pertama ada Pak Agus dari KPK. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Iya, buat baik. pendengar dimanapun Anda berada. Iya, baik Pak Agus. Dan juga ada Pak Lukman selaku Kadis Kesehatan Kota Banda Aceh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita sepakat Bu, kita buka hijab aja ya. Iya, boleh. Nah, kalau nggak buka hijab nggak jelas nih. Jadi, iya, baik. Karena untuk bisa membuka masker ketika makan, ketika Bicara gitu ya Pak? bicara atau berpidato, dan apa lagi? Ketika minum ya, kita harus buka masker seperti itu. Tapi ketika kita berada di luar atau juga di tempat ramai, kita tetap gunakan masker. Oke, Ya, baik. ya, itu kita sepakati aja. Karena ini saya nggak kenal dengan Pak Agus. Pak Agus ya, begitu ya. Ya kalau nggak buka hijabnya nggak, besok-besok Iya. ketemu jalan nggak ketemu. Baik, baik Pak Lukman SKMMKes dan tadi ada Pak Agus Prianto selaku PIC Wilayah Aceh Kor Subgah KPK. Juga yang kedua ada Pak Herwin SIP MSI Kepala KPPN Banda Aceh. Assalamualaikum Pak Herwin. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Kayaknya udah berkali-kali wawancara dengan RRI, baru kali ini berjumpa dengan media. Penyiarnya. Baik. Oke, hari ini kita akan berbicara terkait dengan tema kita adalah kemanakah penggunaan anggaran COVID-19 dan tentu ini biasa yang bertanya baik itu LSM ya, baik itu masyarakat yang mereka menanyakan kemanakah sebenarnya penggunaan anggaran COVID-19. Kita ketahui bahwa wabah pandemi COVID-19 itu mulai dari Maret ya untuk di Aceh ya bisa dikatakan demikian hingga sekarang ya. Nah di Indonesia. Dan ini juga menjadi perhatian kita bersama dalam hal kita tetap mengikuti protokol kesehatan, menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, serta selain itu juga kita menjauhi dari kerumunan karena itu penting sekali untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Nah di sini terkait dengan di mana pemerintah Kota Banda Aceh telah menyiapkan dana senilai 18,7 miliar rupiah untuk penanganan wabah COVID-19 selama masa tanggap darurat. Di mana kebijakan itu diambil oleh Wali Kota Banda Aceh Hamidillah Usman mencermati semakin meningkatnya grafik pasien COVID-19 baik suspek maupun juga positif di Indonesia, Aceh dan Banda Aceh. Dana sebesar 18,7 miliar rupiah tersebut yang sumbernya berasal dari APBK tahun 2020 dan tentu ada beberapa anggaran yang digeser atau dialihkan untuk keperluan penanganan COVID-19. Nah ini juga secara garis besar ya penggunaan dana tersebut dibagi menjadi dua bagian. Pertama senilai 8 miliar rupiah lebih itu untuk belanja barang jasa dan juga barang habis pakai serta pengadaan belanja modal sarana. Nah kedua 10 miliar untuk belanja tidak terduga. Nah di sini untuk mengetahui bagaimana penggunaan dan juga penyaluran dana COVID-19 di Kota Banda Aceh, apakah memang sudah tepat sasaran yang diharapkan dan diinginkan, kita ingatkan kembali dalam dialog interaktif kita bersama KPK, kemanakah penggunaan anggaran COVID-19, tentu kita ajak Anda untuk bisa bergabung bersama kami
0651444336 dan juga 0811671397. Anda bisa WhatsApp bersama kami. Oke, langsung saja untuk tanya jawab kita dalam dialog KPK untuk hari ini. Kita bersama Pak Lukman selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh. Pak Lukman, bisa dijelaskan Pak realisasi penggunaan dana COVID-19 di Kota Banda Aceh sampai hari ini. Seperti sudah kita ketahui bersama, pemerintah Kota Banda Aceh sudah mengalokasikan dana tersebut untuk penanganan COVID-19 itu sebesar 18,7 miliar rupiah. Silakan Pak Lukman. Terima kasih Bu. Kita mungkin menyimak yang Ibu sampaikan 18,7 miliar itu secara Kota Banda Aceh. Tapi saya lebih mengarahkan ke yang Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh. Sekitar 8.686.390 rupiah. Itu kondisinya mungkin itu khusus untuk kesehatan. Hari ini sudah terrealisasi 46,46% atau sekitar 2.289.318.049. Artinya sekitar 46,46% yang sudah terrealisasi. 46 ya, 46,6% ya Pak? Khusus di kesehatan. Tapi kalau untuk Kota Banda Aceh, saya melihat datanya sudah 50% terrealisasi secara keseluruhan dari untuk Kota Banda Aceh. Iya. Baik, mungkin saya jelaskan sumber dana kita untuk, walaupun namanya mungkin Ibu menyebutkan tadi adalah APBK, dialihkan ke APBK, tapi kita melihat sumber dana Bu. Yang pertama ini untuk Dinas Kesehatan itu ada 69 juta sekian, hasilnya 4%. Kemudian ada dana DID refocusing, artinya dana insentif daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat, kita refocusing untuk kegiatan ini. Dan ada juga dana DBD HCT, ini dana pajak tembakau. Kemudian dana BTT ada 437. Yang kelimanya ada dana dari APBA. APBA kita diberikan untuk kesehatan ada 2 miliar, total diberikan oleh APBA kita 10 untuk semua kabupaten kota. Iya. Khusus untuk kesehatan itu 2.720.750 juta. Kemudian ada satu lagi Pak, Bu, APBN khusus untuk insentif tenaga kesehatan. Hari ini kita ketahui realisasinya masih 0. Itu ada persoalan sedikit dengan hasil review daripada BPKP. Ada yang perlu kita buat perbaikan-perbaikan. Hari ini petugas kita belum menerima untuk di Kota Banda Aceh belum menerima insentif untuk tenaga kesehatan ini. Tapi sudah progresnya sudah 35%. Kita jalankan administrasinya. Mudah-mudahan dalam bulan ini perjanjian kami dengan pihak provinsi dan pihak terkait pertengahan Oktober ini bisa kita bayarkan. Kemudian sesuai dengan yang Ibu sampaikan tadi, kemana saja kan gitu digunakan anggarannya. Yang pertama mungkin kita gunakan untuk yang APBK murni adalah dilakukan perubahan anggaran kegiatan tahun berikutnya untuk pandemi COVID membawa perubahan. Di sini kegiatannya adalah pembiayaan jasa nakes dan non nakes untuk tracing. Tracing ini 3T. Testing, tracking, dan melakukan penatalaksanaan kasus. Kemudian pembiayaan untuk BBM penanganan COVID itu ada razia, penyuluhan, penyelidikan epidemiologi, dan konsultasi, koordinasi, dan yang lainnya. Kemudian pengadaan bahan propaganda untuk sosialisasi. Itu ada penyuluhan, baliho, leaflet, stiker, dan spanduk bermacam-macam kegiatan yang kita laksanakan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengetahui bagaimana COVID itu yang sebenarnya. Selanjutnya di kesehatan juga ada pengadaan masker. MHP istilahnya, barang habis pakai, masker, hand sanitizer, dan hand swab. Ini untuk mencegah 3M tadi.
Terus selanjutnya pengadaan thermal gun untuk mengukur suhu. Kemudian spray can, tisu, peralatan dapur untuk petugas piket jaga. Artinya di Dinas Kesehatan itu ada tim PSC 119 yang standby 24 jam untuk melayani panggilan masyarakat, baik itu COVID maupun kasus-kasus lainnya. Kita berikan pembekalan kepada mereka, mulai dari mereka nggak pulang-pulang lagi Bu, sekarang 24 jam ada di posko. Kemudian biaya makan minum kegiatan, realisasi visi kegiatan sekitar 83%, realisasi keuangan 81%. Yang bersumber di BHCT lain-lain sumber nih Bu. Iya. Jadi kalau kita melihat tadi totalnya 46,46% tadi, inilah uraiannya. Kemudian ada juga dana DBHCT itu berupa vitamin dan antibiotik, antivirus artinya. Di samping itu juga sebagian dialokasikan untuk belanja suplemen makanan tambahan bagi petugas dan bagi yang dirawat di tempat isolasi mandiri. Misalnya suplemen seperti madu, buah-buahan, dan susu, dan yang lain-lain. Kemudian yang selanjutnya bersumber BTT. BTT tahap pertama dipergunakan untuk membiayai kerjasama pemeriksaan swab dengan lab Unsiah. Itu ada 1.300 swab sudah kita laksanakan habis dan sudah kita lunasi. 1.300 swab dengan harga per swab 350.000. Kemudian yang tahap kedua kita 2.970 sampel swab dan hari ini tinggal mungkin tidak seberapa lagi. Dan belum kita lunasi karena belum habis kerjasamanya. Insya Allah mungkin dalam bulan ini kita lunasi. Itu banyak menguras di situ. Ya, karena kita melihat memang angka-angka COVID ini kan terus meningkat di Kota Banda Aceh, Pak. Ya, sementara betul. Anggaran baru terserap 50%, mungkin Bapak katakan seperti itu. Ya. 50% ya Pak. 50%. Iya, yang terserap ya, seperti itu yang ya. Terserap. Oke, jadi kita harapkan juga dengan penanganan COVID ini juga akan menurunkan angka lajunya peningkatan COVID ya, seperti itu Pak, untuk pasien terpapar COVID. Nah ini juga kita melihat banyak yang harus dikeluarkan. Nah kemanakah anggaran tersebut? Ternyata sudah disampaikan tadi, tracing ada 3T ya, baik itu tracing dan testing, juga testing ya. Nah ini juga termasuk juga untuk pengadaan masker, sosialisasi, penyuluhan, edukasi masyarakat, dan seperti itu. Nah, kalau dikatakan memberikan suplemen-suplemen kepada juga tim kesehatan dalam hal ini juga petugas piket yang 24 jam nggak pulang-pulang, seperti itu Pak? Iya betul. Otomatis ini rutin harus diberikan bagi mereka ya Pak, karena mereka juga sebagai tenaga medis garda terdepan kan, seperti itu. Kesehatan gak mereka cukup, juga penting. Bu, kalau rutin nggak cukup, kami hanya berikan. Terus seperti apa diberikan kalau nggak rutin ini Pak bagi tenaga medis? Nggak mungkin rutin, kalau kami siasati ketika kondisi-kondisi tertentu kita berikan suplemen. Kalau diberikan setiap hari itu tidak mencukupi anggarannya atau bagaimana nih Pak? Nggak mencukupi Bu, jelas nggak mencukupi. Anggaran 80 sekian juta. Untuk berapa bulan ini, berapa bulan lagi ke depan. Jadi ini menjadi sebuah persoalan juga, kendala ya Pak, seperti itu ya. Yeah. Padahal kita harapkan ini kalau bisa rutin diberikan bagi tim medis sendiri, karena mereka juga 24 jam harus standby di petugas. Tapi kami berikan support luar biasa Bu, itu mungkin lebih dari vitamin, kami berikan penghargaan dan semangat ya. Iya, luar biasa. Mudah-mudahan mereka tetap semangat diberikan kesehatan yang baik. Walaupun pemerintah terus mengupayakan untuk kesehatan mereka, seperti itu ya Pak. Oke, baik. Pak Lukman tadi sudah menjelaskan kemana saja realisasi penggunaan dana COVID-19 di Banda Aceh. Nah tentu sudah Bapak rincikan. Kira-kira Pak, berapa persenkah yang dianggarkan khusus plot untuk kesehatan, dinas kesehatan nih Pak? Dari untuk kesehatan kalau di persentasenya, yang diplot untuk kesehatan mana ya lupa saya sekitar realisasi 40 data kayak gini lari datanya. Dinkes ya, untuk Dinkes Kota Banda Aceh. Khusus yang ke Dinkes ya? Khusus ke Dinkes, karena COVID ini kan tidak Dinkes saja, ini menyebar kan, seperti itu Pak. Tapi memang diposkan untuk Dinkes itu berapa, kira-kira berapa persen ini Pak?
Masuk tadi udah saya tanda nih, nggak tahu lagi di mana nih. Ya, kira-kira saja Pak ini. Kira-kira Iya. Sekitar COVID sekitar 40 sekian. 40 sekian. Yang 40 sekian apa nih Pak? Ya. Persen ya Pak, seperti itu ya. Nggak mencapai sampai setengah dari itu ya Pak. Ya. Tapi apakah 40% ini mencukupi Pak untuk Dinas Kesehatan sendiri nih di tengah pandemi COVID-19? Kalau kita bilang mencukupi, jelas tidak ya? Kita belum tahu sampai kapan selesainya. Mudah-mudahan cepat selesai COVID-19 Pak. Kalau untuk sebulan 2 bulan ini mencukupi. Alhamdulillah ya. Yang penting sampai Desember insya Allah mencukupi ya. Desember, selanjutnya nanti kita ada pikirkan kembali ya. Kita pikirkan lagi kebijakan anggaran 2000. Dan itu juga kembali bagaimana untuk situasi COVID-19, apakah ini terus meningkat atau mungkin ada penurunan seperti itu ya Pak? Iya, itu yang kita harapkan untuk Banda Aceh. Banda Aceh sendiri Pak, pas pakai meningkat untuk hari ini atau ada penurunan? Kondisi hari ini alhamdulillah kita sudah sedikit menurun. Alhamdulillah. Kalau hitungan per hari ya. Hari ini kita bertambah cuma 25. Kemudian sembuhnya yang cukup menggembirakan hari ke depan ini, sehingga kita persentase kesembuhan kita sekarang sudah mencapai 65,96%. Sudah ada kenaikan ya Pak, seperti itu ya? Kenaikan kesembuhannya yang memberikan semangat kepada tim kita. Mereka sudah berusaha maksimal, artinya ODP kita banyak yang sudah kembali. Iya. Nah, kira-kira yang masih melakukan isolasi mandiri dan juga yang isolasi di ruang rawat inap di dalam hal rumah sakit dan juga meninggal untuk Kota Banda Aceh seperti apa ini Pak? Kalau kondisi meninggal kita posisi hari ini totalnya 55 kan? 55. Ya, kalau persentasenya 3,76%. Kemudian kalau untuk sembuh sudah 65,96%, ini sudah hampir sama dengan nasional. Kesembuhannya Pak? Kesembuhannya, kalau kemarin itu kita mungkin masih jauh tertinggal, hari ini kita merubah strategi berkat dari arahan dan petunjuk dari Pak Wali, kita gencar untuk penyembuhan. Hari ini mudah-mudahan alhamdulillah sudah mencapai angka hampir sama dengan nasional. Iya. Untuk dalam perawatan kita, baik isolasi berdiri maupun di rumah sakit, itu ada 30,28% lagi. Iya. Kemudian untuk kondisi hari ini, dalam 3 hari ini banyak perubahan-perubahan yang terjadi, artinya ke arah lebih positif ke depan. Iya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita harapkan juga pasien yang dirawat inap atau juga yang melakukan isolasi mandiri ya, seperti itu ya. Ini juga mudah-mudahan diberi kesembuhan, dan tentu ini harapan kita bersama dan juga target dari pemerintah kota, sehingga Banda Aceh ini akan kembali dari merah ke orange hingga masuk ke zona hijau, kan seperti itu ya Pak, kita harapan kita bersama. Kalau harapan kita ke hijau. Langsung hijau terus ya. Orange ke hijau langsung. Ya mudah-mudahan Pak, harapan kita itu akan terwujud, amin. Oke, baik, kita langsung ke narasumber satu lagi, ada Pak Herwin, selaku Kepala KPPN Banda Aceh. Nah, seperti kita ketahui Pak Herwin ini bersama seluruh anggaran saat ini juga diprioritaskan digunakan untuk penanganan COVID-19. Bisa dijelaskan Pak Herwin berapa sih dana yang sudah direalisasikan oleh KPPN Banda Aceh untuk pencairan anggaran COVID-19 yang anggarannya diperoleh dari APBN sendiri Pak? Silakan Pak. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Baik, kalau kita bicara masalah COVID, apalagi dalam kondisi saat ini, sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat dan kebijakan anggaran yang tertuang dalam postur APBN, memang kita tidak hanya berkonsentrasi kepada penanganan kesehatannya saja. Yeah. Kalau kita lihat sesuai dengan Perpres 72, ya, Perpres 72 tahun 2020 sendiri, pemerintah pusat dalam hari ini menganggarkan dana sekitar 695,2 triliun untuk penanganan COVID. Ini terdiri dari dua hal utama. Yang satu adalah penanganan kesehatan, ya, khusus untuk kesehatan yang sekitar 87,55 triliun, dan khusus untuk program pemulihan ekonomi nasional yaitu 607,65 triliun.
Jadi memang kalau kita lihat dari data ini, pemerintah nasional sendiri berusaha mulai bangkit ya dari kondisi kesehatan untuk melakukan pemulihan ekonomi. Ya. Nah, kita sadari ya saat ini triwulan 2 tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi atau minus 5,32%. Dan kemungkinan di triwulan ketiga kita juga akan mengalami pertumbuhan yang minus antara 0 sampai dengan 1%. Dan kalau kita lihat dalam teori ekonomi, kalau suatu negara yang 2 kali dalam triwulan berkenaan di tahun yang sama pertumbuhan ekonominya di bawah 0%, maka kita akan masuk dalam namanya krisis ekonomi. Dan ini boleh dikatakan 99,90% Indonesia akan mengalami krisis ekonomi. Tapi sekarang belum ya Pak, ya mudah-mudahan jangan ya Pak ya. Besok Bu, tanggal 1 Oktober menurut perhitungan kemungkinan kita 99,99% krisis ekonomi. Iya. Karena pertumbuhan ekonomi 2 kali triwulan kita negatif. Kalau Bapak katakan krisis ekonomi, dampaknya ini seperti apa nanti Pak? Begini Bapak Ibu sekalian ya, kalau kita lihat ya, dampaknya lumayan besar. Dan ini pun sudah tidak hanya Indonesia, tapi hampir di seluruh dunia mengalami krisis ini. Apalagi negara maju, malah pelambatan ekonominya lebih dalam lagi. Iya. Dampaknya yang pasti kita akan semakin sulit untuk bangkit ya. Kira-kira bisa kembali pertumbuhan ekonominya positif. Diperkirakan awal tahun 2021 bisa positif ya. Itu pun tentunya recovery seperti semula akan memerlukan waktu yang relatif panjang, dari 3-4 tahun baru bisa kembali pulih. Seperti sebelum krisis ya. Iya. Itu makanya sekarang dalam kondisi seperti ini ya, boleh dikatakan kalau kita lihat teori ekonomi ya, produk domestik bruto itu diperoleh dari 3 komponen, yaitu konsumsi, investasi, belanja pemerintah, dan ekspor impor. Konsumsi kita anjlok ya, negatif. Investasi tidak ada yang mau investasi ke Indonesia. Di tengah sekarang kondisi seperti ini, ekspor impor boleh dikatakan mandek. Dan yang masih berjalan cuma satu, yaitu belanja pemerintah. Ya seperti saya kata tadi, untuk menjadi salah satu pendorong ini, makanya sekarang Indonesia ini tergantung dari belanja pemerintah yang dikucurkan untuk menggerakkan ekonomi kita. Ini. Dan sesuai dengan Perpres 72 tadi, pemerintah sudah mengalokasikan 695,2 triliun. Dan akibat itu ya, kalau kita lihat postur APBN tahun ini ya, kita mengalami defisit 6,34%. Padahal ini suatu rekor baru sejak Orde Baru lah gitu, kalau dalam kita defisit yang sangat dalam ini. Bahkan defisit ini mungkin akan krisis tahun 98 mungkin akan ya masih jauh lah, masih parah 98, tapi sejak 98 ini merupakan defisit postur APBN yang paling dalam sejak tahun 99, 98, 99. Setelah tahun 2000 sampai sekarang ini lumayan defisit yang paling tinggi. Iya. Pemulihan aja 4 tahun lagi seperti itu. Tapi seperti Bapak katakan, ini kan diakibatkan karena pandemi COVID-19 di seluruh dunia seperti itu, Pak. Iya. Termasuk Indonesia ya seperti itu. Nah, kita harapkan juga dengan kondisi seperti ini di dunia akan cepat pulih sehingga kita tidak terjadi defisit dan juga tidak terjadi krisis ekonomi seperti ini, Pak. Ya. Baik Bu, saya lanjutkan sendiri ya. Kalau kita lihat ini secara nasional ya. Nasional boleh dikatakan 90,99 sejak 1 Oktober besok kita krisis. Ini pun tentunya akan berdampak kepada Aceh sendiri sebagai bagian Indonesia ya. Kalau kita lihat dari dana tadi pemulihan ekonomi nasional, baik yang dari PEN atau kesehatan yang disalurkan melalui KPPN Banda Aceh ya. Saat ini KPPN Banda Aceh menyalurkan dana sekitar 10 triliun. Ya, untuk daerah-daerah yang berada di bawah pembayaran KPPN Banda Aceh, yaitu dari Provinsi Aceh sendiri, kemudian Kota Banda Aceh, Kota Sabang, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidi, dan Kabupaten Pidi Jaya. APBN yang disalurkan melalui KPPN.
Karena memang ada beberapa yang mungkin APBD yang langsung dari kantor pusat, dari pemerintah langsung ke pemerintah daerah, ada juga yang transfer lain ya, yang pembayarannya tidak melalui KPPN. Dari 10 triliun tadi ada 1,6 triliun yang untuk penanganan COVID. Dari penanganan COVID ini bisa kita alokasikan untuk kesehatan maupun non-kesehatan. Yang dari kesehatan sendiri sekitar ada 15 triliun, yang lainnya adalah untuk pemulihan ekonomi. Program pemulihan ekonomi nasional yang ada di kementerian lembaga dan juga ada pemerintah daerah, seperti BLT desa, kemudian juga dari program Dapsi dan dana desa. Itu mungkin saya gambarkan dana yang ada dan kita lakukan untuk pencairan Dapsi dana desa, kemudian BLT desa, kemudian program-program padat karya, program-program yang berhubungan dengan penanganan COVID, baik itu untuk kesehatan maupun pemulihan ekonomi nasional. Itu. Iya. Jadi intinya yang sudah dikeluarkan anggaran tersebut dan tersisa berapa lagi nih kira-kira Pak yang harus didapatkan dalam hal ini juga diajukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh sendiri untuk penanganan COVID ini? Ya, kalau dari data kami ya Bu ya, karena memang berdasarkan kalau dari Kota Banda Aceh sendiri yang dibayarkan di kami yang berkaitan dengan penanganan COVID ada 2. Yang satu adalah untuk kesehatan dari dana yang berasal dari dana alokasi khusus fisik bidang kesehatan. Iya. Dari dana alokasi khusus fisik bidang kesehatan untuk Kota Banda Aceh yang digunakan untuk penanganan COVID sendiri ada sekitar 2,8 miliar. Ya. Kemudian juga untuk dana desa yang digunakan untuk BLT desa itu sekitar datanya saya lihat dulu, sekitar Banda Aceh itu sekitar 61 miliar. Itu yang untuk dana desa yang sebagian digunakan untuk BLT. Yang sampai sekarang ya realisasinya sendiri untuk dana desa sekitar 80% sudah terrealisasi. Sedangkan untuk Dapsi sendiri untuk bidang kesehatan memang tidak semuanya digunakan untuk penanganan COVID ya. Ada beberapa yang untuk Kota Banda Aceh sendiri untuk penanganan kesehatan secara umum. Ada untuk penanganan kesehatan ibu anak, untuk penanggulangan stunting, kemudian ada juga untuk pelengkap penanganan operasional rumah sakit secara umum. Jadi bukan khusus COVID. Tapi yang untuk khusus COVID sendiri yang berasal dari fisik bidang kesehatan ada sekitar 2,8 miliar yang untuk Kota Banda Aceh. Oke, Pak Irwin, nanti kita lanjut kembali dan prosedur seperti apa pencairan anggaran yang diberikan baik untuk COVID-19 dan juga anggaran berasal dari pemerintah pusat, daerah. Apakah ini ada berbeda dengan daerah dan juga untuk daerah provinsi sendiri ya seperti itu Pak. Nanti kita akan lanjut kembali. Tapi kita coba bersama dengan Pak Agus dari KPK. Pak Agus. Iya, Pak Agus, apa yang telah dilakukan oleh KPK sendiri dalam hal pencegahan agar anggaran COVID ini tidak terjadi adanya tindak korupsi? Nah itu, karena kalau melihat masalah dengan uang ini Pak menjadi hal yang paling sakral ya, dan paling hati-hati dan waspada itu seperti itu ya Pak. Senternya untuk korupsi di situ. Nah itu jangan pernah terjadi. Iya, mudah-mudahan enggak. Amin, amin. Silakan. Oke. Baik, terima kasih Ibu penyiar dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat buat semuanya, baik pendengar di studio maupun Anda dimanapun berada. Selamat siang dan Pak Erwin, Pak Lukman. Ya, KPK telah setidaknya ada 3 hal yang akan kami sampaikan terkait penanganan pandemi COVID-19. Yang pertama adalah awal-awal terjadinya dinyatakan bahwa kondisi gawat darurat bencana pandemi COVID-19, Ketua KPK sudah menyampaikan, sudah mewanti-wanti jangan sampai ada korupsi di dalam penanganan pandemi COVID ini karena hukumannya tidak main-main sampai hukuman mati. Itu yang disampaikan. Jadi sekali lagi dengan warning ini semua yang melaksanakan kegiatan terkait dengan pandemi COVID harus melihat itu sebagai hal yang baik dalam usaha untuk melakukan pencegahan korupsi supaya jangan masuk ke sana gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan
surat yang telah dikeluarkan oleh KPK, yaitu surat edaran nomor 8 tahun 2020 awal April, itu sudah memberikan beberapa guidance terkait dengan penanganan penanganan pandemi COVID-19. Yang antara lain adalah bahwa perlu karena gini, dalam penanganan pandemi ada 3 hal yang tadi sudah disampaikan juga dari Pak Erwin maupun Pak Lukman, bahwa 3 bidang yang menjadi fokus. Yang pertama tadi adalah bidang kesehatan, kemudian jaring pengamanan sosial terkait dengan bantuan langsung tunai dan sebagainya, sembako masyarakat yang terpapar menjadi miskin baru, bisa dikatakan begitu ya. Kemudian yang ketiga adalah pemulihan ekonomi. Nah, ada terkait dengan katakanlah terkait dengan jaring pengamanan sosial, KPK sudah menyarankan menggunakan data TKS yang kalau bisa berbasis NIK gitu ya. Jadi jangan sampai ada tumbang tindih, pemberian yang tidak seharusnya gitu kan, dan pemberian yang sebenarnya orangnya sudah mapan, bahkan sudah meninggal masih masih dikasih juga datanya. Ini terkait itu memang pada saat awal banyak sekali kejadian itu, tapi ke belakang lebih baik karena ada pemberian dilakukan oleh pemerintah daerah sendiri. Kemudian tadi terkait dengan PBJ dalam hal ini pengadaan barang dan jasa, KPK memandang bahwa memang kondisi harga pada saat itu tidak stabil. Maka yang dikedepankan adalah value of money gitu ya, value for money. Jadi tidak kalau harganya kok segini itu belum tentu korupsi juga, karena memang pada saat itu harganya segitu, jadi diperlukan hanya kewajaran harga yang ditetapkan oleh kajian dari aparat internal pemerintah, dalam hal ini APIP ya, aparat pengawas internal pemerintah, bisa inspektorat atau BPKP untuk melakukan penilaian itu. Kemudian jangan juga dalam pengadaan barang dan jasa ditumpangi kepentingan-kepentingan tertentu. Katakanlah harusnya pengadaan barang dan jasa itu tidak terkait dengan penanganan pandemi COVID, tapi menggunakan prosedur penanganan pandemi COVID. Itu juga sudah dikasih beberapa guideline. Kemudian juga terkait konflik kepentingan, dalam arti misalkan dalam hal penyaluran sembako tidak ada unsur katakanlah kampanye di situ. Sudah ditekankan bahwa bukan hanya saran yang disampaikan ke KPK bukan hanya korupsi sakralan, tapi lebih luas lagi, fraudnya di sana juga ada, konflik kepentingan di sana juga dinyatakan juga. Jadi intinya harus transparan, akuntabel dan efektif. Karena kan dalam kondisi saat ini mengenai COVID ini beda pada situasi normal. Jadi pengeluaran pun memang dipermudah gitu. Tapi dalam pelaksanaan jangan sampai yang dipermudah dimanfaatkan dengan pengadaan yang tidak ada kaitannya dengan COVID, menggunakan prosedur COVID itu jelas menyalahi aturan. Kemudian yang terakhir adalah mendorong ya APIP mengambil banyak peran di sini. APIP itu aparat pengawas internal pemerintah, baik tadi inspektorat di seluruh pemerintah daerah, kabupaten, kota dan provinsi, maupun BPKP ya, sebagaimana diamanatkan oleh Presiden dalam mengawal pelaksanaan penanganan pandemi COVID-19. Nah, itu 3 hal itu yang kita sampaikan, dan dalam situasi apapun kepada seluruh pemerintah, baik itu provinsi, kota maupun kabupaten, termasuk kementerian lembaga dan BUMN. Karena selain kalau kita ketahui bahwa dengan adanya pandemi COVID ini kan banyak sumbangan gitu ya, sumbangan yang diberikan kepada masyarakat. Jangan sampai sumbangan itu disalahgunakan juga. Itu termasuk yang disampaikan kepada pada pejabat atau aparat, bahwa itu harus dikelola dengan baik. Artinya sumbangan harus secara transparan harus dikelola, dan harus bukan individu yang menerima. Harus dengan instansi, misalkan BPD ataupun kesehatan misalkan gitu. Kalau menurut sumbangan harus transparan dan akuntabel, dan termasuk juga dalam hal peran serta BUMN ya, BUMD
jangan sampai itu ditunggangi oleh kepentingan tertentu. Kan ada suatu peristiwa bahwa misalkan dalam hal ini diminta oleh katakanlah pihak legislatif untuk kampanye juga, ya itu juga nggak boleh juga. Itu kira-kira yang KPK memberikan guideline dan warning sejak awal agar pelaksanaan penanganan pandemi COVID-19 ini bisa berjalan dengan baik. Demikian. Iya, baik. Jadi intinya otomatis kalau kita berbicara Pak, apa yang telah dilakukan oleh KPK sendiri dalam pencegahan tentunya baik itu sosialisasi, edukasi bahwa pemerintah tidak main-main dalam hal untuk anggaran dana kalau disalahgunakan, kan seperti itu ya Pak? Betul. Oke. Jadi saya tambahkan satu lagi bahwa jangan takut dalam hal penggunaan anggaran sepanjang tidak ada korupsi, sepanjang tidak ada benturan kepentingan, silahkan lakukan sesuai dengan prosedur. Jadi artinya tidak ada kickback di situ, tidak ada gratifikasi di situ, insya Allah aman gitu. Iya. Jadi intinya kalau kita memang bekerja sesuai dengan prosedur, anggaran tersebut otomatis bisa aman ya, seperti itu ya Pak. Jadi tidak, istilahnya tidak melenceng dari prosedur seperti itu. Oke, baik. Nanti kita lanjut kembali Pak Herwin dan juga Pak Agus serta Pak Lukman ya, karena nanti pada pukul 15.42 kita nanti akan 43 kita akan nanti break sesaat di sana, di mana nanti akan kita lakukan pelaksanaan sholat asar, dan selepas azan asar nanti kita akan kembali lagi. Oke, sudah pukul 15.40 waktu Indonesia Barat, dan kita ke Pak Lukman sekilas Pak, yang mungkin sembari kita nantikan pukul 15.43. Nah tentu kita ke Pak Lukman kembali selaku Kepala Dinas Kepala Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh. Nah ini apakah ada kendala Pak dalam pencairan dan juga penggunaan dana COVID-19 yang selama ini dilakukan Pak? Pak Lukman? Kurang jelas Bu, putus-putus maaf. Oke. Baik Bu, mungkin yang saya tangkap saya sampaikan berarti apakah ada kendala gitu Pak? Apakah ada kendala dalam pencairan? Kendala ya? Dilanjutkan sekarang apa nanti? Sekarang Pak, nanti pas ketika 15.43 kita akan break sesaat. Kita bisa lanjut kembali. Oke Pak. Baik, terima kasih. Mungkin yang saya tangkap kendala ya. Kendala-kendala ketika menjalankan anggaran ini ya. Baik, mungkin kami sampaikan memang sejauh ini kendala tidak bermakna sekali, tapi itu adalah menjalankan prosedur, pasti ada aturan-aturan yang harus kita penuhi. Mungkin itu saja, seperti pencairan atau realisasi untuk anggaran insentif tenaga kesehatan kita. Nah, itu ada kendala, terutama pembentukan tim, syarat-syarat dari tim, kemudian berubah PMK berapa kali, itu merupakan suatu yang harus kita sesuaikan dengan kondisi. Sehingga hari ini kita menganut suatu ketentuan yang terakhir, artinya melibatkan inspektorat seperti yang disampaikan oleh Bapak Agus tadi, untuk sebagai tempat rujukan kita. Yang kami lakukan ini sudah benar atau sebagai APIT tadi yang dijelaskan oleh Pak Agus ya. Artinya ada pengawas internal daripada kita. Kemudian kalau untuk pengadaan atau itu butuh waktu, mungkin itu saja, butuh waktu untuk proses pengadaan. Kemudian yang lain-lain ada beberapa hal seperti kami rencanakan pengadaan di awal-awal kegiatan kita, sulitnya mendapat bahan BMHP yang kita butuhkan, sehingga kadang-kadang sulit terpenuhi. Hari ini dengan kondisi kita yang sudah mendekati normal untuk pengadaan ini sudah bisa terpenuhi semua. Di awal-awal saja mungkin sedikit ada kendala. Nah, seperti kami merencanakan beberapa kegiatan untuk, kalau bahasa medisnya itu ada chamber untuk seperti kota itu Bu, kota untuk desinfektan di tempat di pelabuhan, di tempat-tempat umum. Awalnya kita butuh itu dan sulit didapatkan barangnya.
Sekarang Pak Lukman, kita break sesaat ya, karena saatnya kita azan berkumandang. Nanti kita lanjut kembali dalam dialog khusus kita bersama KPK untuk hari ini. Mereka Anda terus bersama kami di 97,7 MHz, dan nanti kita akan hadir kembali dalam tema kita, kemanakah penggunaan anggaran COVID-19. Saat lagi kita akan hadirkan azan berkumandang untuk sholat asar untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya. Anda sedang mendengarkan dialog interaktif seputar tindak pidana korupsi, kerjasama KPK dan RRI, Radio Tanggap Bencana COVID-19. Indonesia, tatanan kehidupan baru. Terima kasih Anda masih bersama kami RRI Pro 1 Banda Aceh, dan pendengar masih dalam dialog khusus kita bersama KPK dengan tema kita adalah kemanakah penggunaan anggaran COVID-19, dan masih dengan narasumber kita ada Pak Agus Prianto dari PIC Wilayah Aceh, Korsubgah KPK, dan juga Pak Lukman SKM Kes selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, dan juga ada Pak Herwin SIP MSI Kepala KPPN Kota Banda Aceh. Baik, kita langsung kembali bersama Pak Lukman. Tadi memang sempat terputus ya, terpending. Baik, silakan Pak Lukman, mungkin bisa dilanjutkan kembali Pak Lukman. Masih di mute. Iya. Pak Lukman. Halo Pak Lukman. Masih di mute Pak Lukman. Pak Lukman masih di mute. Belum bisa terbuka di sini Pak Lukman. Halo, terbot di sana. Pak Lukman di unmute dulu Pak. Oke, baik. Ini Pak Lukman masih unmute ya. Dibuka dulu Pak Lukman sehingga bisa kita komunikasi. Kalau gitu kita lanjut ke Pak Herwin dulu deh. Nanti kita lanjut kembali ke Pak Lukman. Pak Herwin, ini dari KPPN sendiri. Tentu prosedur pencairan anggaran untuk COVID-19, baik anggaran yang berasal dari pemerintah pusat dan juga daerah, ada tidak perbedaannya Pak? Dan kalau memang ada aturan-aturan sendiri tentunya di sini untuk pencairan anggaran yang berhubungan dengan dana COVID-19. Tapi Pak Lukman sudah tersambung ini sepertinya. Kita ke Pak Lukman dulu, bagaimana Pak Herwin? Boleh kita ke Pak Lukman dulu ya. Pak Lukman dulu. Pak Lukman? Ya, halo. Ya, baik. Pak Lukman bisa dilanjutkan kembali Pak Lukman. Tadi memang sempat terputus. Nanti kita baru ke Pak Herwin. Tadi sebentar karena lagi azan itu. Azan di tempat kami samping kamar saya. Oh iya, jadi kedengaran ya Pak. Oke, baik. Kendala-kendala tadi Bu. Iya. Di kita lanjutkan. Sepertinya tidak ada kendala yang berarti. Kondisi kita memang yang pertama kami ingin sampaikan. Di awal-awal kegiatan itu pengadaan kita tentang kebutuhan yang hari ini sudah kepada transmisi lokal beda Bu. Dan kita rencanakan di awal, ketika awal kita mencoba pengadaan tidak tersedia barang. Sekarang sudah tersedia barang, tapi barang itu tidak kita butuhkan lagi. Nah, terjadilah harus perubahan lagi. Nah, itu satu kendala. Hari ini kita sudah atasi hal itu, sudah kita alihkan untuk perubahan dan bisa kita laksanakan kepada pengadaan masker yang memang sekarang lagi butuh dan obat-obatan yang sudah bergeser kebutuhan obat-obatannya. Itu mungkin beberapa kendala. Selanjutnya ada juga dengan hubungan dengan pengesahan anggaran, keluarnya perwal, misalnya seperti pembayaran insentif petugas itu harus ada perwal dulu tentang DPPA baru kita laksanakan. Hal ini mungkin bukan berarti ada kendala, tetap ada, tapi bisa diatasi semua. Saya rasa itu kendala-kendala yang ada di kita tidak semua sudah bisa kita tangani. Itu aja Bu. Ya halo Bu. Ya halo. Halo, ada gangguan nih Bu. Baik. Oke, mudah-mudahan kendala tersebut bisa diatasi Pak. Kita harapkan demikian. Oke, baik. Kita ke Pak Herwin. Pak Herwin, apakah prosedur pencairan anggaran untuk COVID-19 tentu jadi sini, baik anggaran yang berasal dari pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah, ada perbedaannya. Nah, ini juga perbedaan seperti apa mungkin Pak bisa jelaskan, dan kalau memang ada aturan-aturan sendiri di sini Pak Herwin untuk pencairan anggaran yang berhubungan dengan dana COVID-19 seperti apa ini Pak? Ya. Baik Bu, kalau kita melihat
baik masa COVID atau masa sebelum COVID dan sekarang secara garis besar di wilayah kami, di wilayah pencairan dana di KPPN memang tidak ada perubahan yang signifikan dalam tata cara pencairan dana pengadaan SPM ke KPPN. Mungkin beberapa hal yang membedakan dan ini tidak hanya berlaku untuk penanganan anggaran COVID, tapi juga semua anggaran yang dicairkan oleh KPPN Banda Aceh adalah tidak adanya lagi pelayanan tatap muka di KPPN Banda Aceh. Semuanya pencairan dana dilakukan melalui kemajuan teknologi, yaitu melalui yang namanya kita aplikasi eSPM. Kalau dulu sebelum COVID, dokumen-dokumen semua diantarkan langsung kepada kami. Kalau sekarang dokumennya diupload di aplikasi SPM yang nanti kita proses. Jadi tidak ada pelayanan tatap muka. Itu mungkin secara umum perbedaan yang mencolok. Kemudian sebetulnya kalau kita lihat justru ya di tataran pengadaan dan pelaksanaan di satker-satker ya, di kementerian baik Pemda itu yang mungkin ada sedikit perubahan, terutama dalam pengadaan peralatan untuk penanganan COVID ya. Kalau yang dulu beberapa peralatan harus dilakukan dengan kontrak dan lelang ya, tapi dengan khusus untuk pengadaan alat COVID bisa dilakukan dengan penunjukan langsung. Itu yang mungkin signifikan. Kalau data cara di KPPN tetap sama ya. Kalau yang dari APBN semuanya, kalau yang ke Satker mulai proses. Kalau yang untuk ke Pemda, baik itu yang dari alokasi dana alokasi khusus bidang fisik, kemudian dana desa, BLT desa, itu kita sistemnya seperti blok grant ya. Kita sampaikan ke Pemda, nanti Pemda sendiri yang mengatur pencairan. Itu prosedurnya secara umum. Jadi secara umum saya katakan di kami ya tidak ada perubahan secara signifikan. Justru kita melakukan beberapa terobosan dengan penggunaan teknologi informasi dengan baik itu pertemuan, sosialisasi semua sudah dilakukan secara daring maupun penyampaian SPM. Itu mungkin Bu yang bisa saya sampaikan. Suara nggak dengar kan dari sini? Halo, ya, Bu. bisa dengar Pak? Mohon itu nggak kedengeran juga dari saya. Yang nggak kedengeran. Ya, suara dari RRI tidak kedengeran ke kita semua. Ini bisa dengar Pak? Sudah ada sekarang. Oke. Kecil sekali Bu, kecil sekali mungkin. Kecil sekali. Oke. Ini sudah bisa dengar Pak? Kecil. Iya. Oke, baik. Kita lanjut kembali ke Pak Herwin. Pak Herwin, apakah sejauh ini ada tidak kendala-kendala dan juga persoalan-persoalan yang menjadi sebuah urgen ketika harus dilakukan pengajuan-pengajuan dari setiap daerah misalnya seperti itu? Secara umum memang kondisi COVID ini kan membuat kita ya, terutama KPPN tidak adanya pelayanan secara tatap muka. Iya. Itu memang memberikan satu kesulitan tersendiri bagi kita. Dan memang harus ada adaptasi dengan kebiasaan baru ya. Kalau orang-orang teman yang lama dengan datang langsung, kita langsung bisa konsultasi ya. Kalau ada masalah kita selesaikan langsung berhadapan gitu ya. Kalau sekarang mungkin kalau ada masalah memang penyelesaiannya agak panjang gitu ya. Karena semua dokumen disampaikan, kemudian kita teliti. Kalau salah kita kembalikan lagi, kemudian kita beritahukan lewat telepon kesalahannya ini. Gitu. Itu yang beberapa kesulitan baru yang harus kita hadapi, dan itu pun saya kira wajar karena kita harus beradaptasi dengan kebiasaan baru kan seperti itu. Dan itu kan tidak kita perkirakan dulunya. Saya kira kita semua ya seluruh dunia tidak ada yang sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi COVID, kan itu tidak ada ya, itu suatu bencana yang datang. Begitu ada COVID kita harus menjaga jarak, semuanya tidak ada, dan kita harus menerapkan kebiasaan baru. Dan itu awal-awalnya mungkin agak sedikit shock culture istilahnya ada bukan itu. Tapi setelah mungkin ya setelah hampir 1,5 tahun ini semua teman-teman sudah bisa beradaptasi dengan keadaan baru. Dan saya kira sebagian sini kita sudah agak terbiasa dengan kebiasaan baru kita yang semuanya serba dilakukan secara daring. Ya termasuk mungkin wawancara kita ya Bu ya. Kalau dulu saya pernah wawancara datang ke RRI, sekarang wawancaranya semua jarak jauh kan seperti itu. Karena di tengah pandemi COVID-19, nah kita tetap mengikuti prokes ya, protokol kesehatan. Otomatis
segala sesuatu bisa disiasati, yang penting semua terlaksana dengan baik, seperti itu ya. Oke, baik. Jangan seperti ketika tadi, memang kita harapkan tidak terjadinya krisis ekonomi, tapi memang bulan depan seperti itu. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan kita bisa berjalan dengan baik, sehingga kita harapkan juga pandemi COVID ini akan cepat berakhir. Baik, kita ke Pak Agus dari KPK. Pak Agus, apakah KPK memang melakukan pengawasan khusus dalam penggunaan anggaran COVID-19? Nah, adakah pengawasan dari KPK tersebut ada temuan-temuan dalam hal pelanggaran-pelanggaran dalam penggunaan dana tersebut, Pak? Iya, baik. Terkait dengan pengawasan khusus, ya memberi atensi ya, tapi secara khusus juga adalah kita akan mengedepankan fungsi internal auditnya, dalam hal ini APIP, Inspektorat maupun BPKP yang ambil peran di sana. Kecuali memang terkait dengan penanganan pandemi ini yang saluran yang sudah ada ya 198 pengaduan KPK dibuka terus gitu ya. Termasuk whistleblower-nya, kalau memang ada pengaduan dari internal mereka masuk ke KPK bisa dibuka juga. Kemudian, nah satu hal yang terkait dengan pandemi COVID ini, kami membuka portal khusus untuk pengaduan hanya terkait bansos. Jadi pengaduan lainnya tersalurkan ke media-media biasa. Kalau yang khusus bansos kita punya yang disebut Jaga Bansos di jaga.go.id ya. Jadi di situ sampai dengan saat ini kita menerima sebanyak 1.174 aduan ya, yang aduan ini berkisar terkait bansos saja. Jadi sekali lagi ini bukan kita maksudnya korupsi enggak, tetapi ini rata-rata semua untuk penyelesaiannya kita kembalikan kepada aparat pengawas internal pemerintah mereka, yaitu Inspektorat. Nah, dari itu sekitar 50% sudah terselesaikan. Kemudian yang ada beberapa proses, dan ada yang memang setelah dikonfirmasi dari pihak pengelola sini, admin sini, untuk meminta keterangan lebih lanjut, tidak ada respon. Jadi dianggap itu tidak serius gitu. Jadi sebelum pengaduan itu kita serahkan kepada seluruh inspektorat di seluruh Indonesia, itu tetap ada klarifikasi dulu dari kami, apakah kekurangan putih mana, biar inspektorat tadi AP bisa berjalan lebih baik gitu kan, lebih clear, lebih gampang. Nah, khusus untuk Aceh, alhamdulillah nggak banyak. Jadi hanya 12 aduan, yang antara lain isi aduannya adalah terkait dengan saya sudah terdaftar tapi tidak dapat. Kemudian saya harusnya dapat sekian, kok dapatnya nggak sesuai dengan itu gitu ya. Tapi memang ini belum tentu aduan termasuk tidak pidana korupsi. Bisa jadi karena kebijakan dalam hal misalkan pemberiannya hanya dialokasikan 5 orang tapi yang nerima 10 dan memang layak untuk diberikan, ya ini kesepakatan dari pada saat rembuk kampung di sana gitu. Nah, khusus untuk Banda Aceh, alhamdulillah untuk bansos tidak ada pengaduan. Ya mudah-mudahan dengan itu menggambarkan bahwa tidak ada permasalahan terkait dengan penanganan bantuan sosial berupa bansos itu ya. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Jadi kami tetap mengedepankan fungsi aparat pengawas internal pemerintah dalam mengawasi penanganan pandemi COVID ini. Karena tangan inspektorat tidak tangan KPK tidak mungkin sampai sana gitu ya. Tapi kami kedepankan itu, dan sekali lagi kami juga membuka dalam saluran-saluran yang memang kita tadi membuka 198 untuk pengaduan, dan mungkin juga whistleblower-nya KPK bisa dimanfaatkan. Iya. Itu saja yang kami alhamdulillah sampaikan. Ya, kalau dikatakan demikian tidak ada pengaduan. Andaikan memang ada pengaduan, apa sih sebenarnya yang dilakukan atau juga disikapi oleh KPK sendiri, seperti apa ini Pak? Andaikan ada pengaduan. Ya baik. Kalau pengaduan pada khususnya kita lihat dulu analisis kewenangan KPK, bukan itu ya pertama. Kan ada 3 hal di sini, misalkan dilakukan oleh penyelenggara negara. Kalau kerugian negara minimal 1 miliar gitu ya, atau mendapat perhatian masyarakat banyak gitu. Nah itu kita pilih dulu. Kalau itu sudah tidak terpenuhi, tapi nanti akan ada prosedur lain, apakah itu layak dilanjutkan ke tadi aparat penegak hukum yang lain atau cukup pengawas internal pemerintah.
Jadi dari data 1174 tadi belum ada satupun data yang diserahkan kepada aparat penegak hukum. Jadi artinya bahwa atas analisis kami yang kita terima atas pengaduan itu seluruhnya diserahkan kepada inspektorat ataupun BPKP dalam hal ini APIP gitu ya. Jadi belum ada mengarah ke belum kecukupan bukti, 2 alat bukti belum cukup ya kita tidak sampaikan kepada aparat penegak hukum. Tentunya yang kami tekankan adalah pencegahan, kemudian kalau sudah memang ada bukti yang kuat ya tentunya kita sebagai benteng terakhir lah karena penanganan kasus itu untuk penindakan kan cukup mahal dan banyak prosedur yang harus dilewati sehingga malah tidak efektif. Tapi mudah-mudahan dengan adanya pengaduan ini dan kita lihat statistiknya juga tidak ada terkait dengan bukti yang cukup sehingga seluruhnya bisa diselesaikan oleh aparat pengawas internal mereka. Dan tetap kita pantau sejauh mana jadi mereka setelah kita sampaikan pengaduan itu kita pantau apakah tindak lanjut, kalau belum tindak lanjut kita tetap monitor. Itu kira-kira gitu. Otomatis KPK tetap memantau ya seperti itu ya Pak. Oke, baik. Kita ke Pak Lukman kembali. Pak Lukman, untuk menjamin keselamatan dari tenaga medis, anggaran khusus yang disediakan pemerintah kota tadi Bapak sudah sampaikan. Dan apakah ada bantuan yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh nih Pak Lukman terkait untuk masyarakat yang terpapar COVID-19, kalau ada dalam bentuk apa sih yang diberikan dan bagaimana bentuk penentuan yang berhak atau juga bantuan tersebut? Ini mungkin Pak Lukman bisa menjelaskan sebelum nanti kita closing Pak. Silakan. Baik Bu, mungkin saya sampaikan, saya mungkin langsung ke Pak Agus. Alhamdulillah Pak, tidak ada temuan kami dari Dinkes ini dan seluruhnya Pak ya. Yang paling kita takuti atau kita agak sedikit lebih berhati-hati Pak dalam penggunaan ini darurat, tapi ketika pemeriksaan nanti normal Pak. Pelaksanaan kegiatan darurat, tapi pemeriksaannya normal seperti biasa. Itu yang paling kami jaga Pak. Kemudian selanjutnya sesuai dengan pertanyaan, bisa didengar? Bisa Pak. Bisa. Karena ini jangan gangguan terus nih, nggak bagus internetnya. Yang kami ingin sampaikan terutama kepada tenaga kesehatan kita, apa yang bisa kami berikan untuk proteksi diri daripada petugas kita. Yang pertama sekali kita menyiapkan APD yang memadai kepada petugas, itu paling penting. Setelah APD ini mereka kita arahkan untuk memberi pelayanan yang maksimal. Di samping itu karena mereka garda terdepan perlu kita perhatikan kesehatannya lewat anggaran-anggaran ya, memberikan stimulan kepada mereka, yaitu dalam bentuk insentif. Ini sudah diberikan oleh pusat. Tapi untuk Pemko sendiri atau Dinas Kesehatan sendiri hanya menyediakan dalam bentuk bahasa kasarnya puding-puding saja Bu, karena memang anggarannya segitu yang ada. Kemudian kita memberikan semangat dan perlindungan yang maksimal untuk tenaga kesehatan kita. Itu mungkin yang bisa kita lakukan untuk tenaga kesehatan, tapi kami berharap Bu, semua sarana pelayanan kesehatan yang ada di Banda Aceh ini dilengkapi dengan APD yang memadai, yang mencukupi. Itu yang paling utama. Oke, baik, kita ke Pak Herwin kembali dari KPPN Banda Aceh. Pak Herwin, dalam hal aturan revisi anggaran, tentunya baik anggaran yang berasal dari PBN, APBD atau juga PBK merujuk kepada peraturan Kementerian Keuangan. Nah, di sini apakah bisa dijelaskan Pak sejauh mana kebijakan yang bisa dilakukan kementerian atau saker sendiri dalam melakukan revisi anggaran untuk COVID-19 karena setiap anggaran memiliki standarnya. Nah, selain itu juga Pak, pencairan anggaran COVID-19 sama tidak prosedurnya dengan pencairan anggaran-anggaran lainnya? Oke, silakan Pak Herwin. Terima kasih Bu. Tentunya secara garis besar memang proses pencairan dana dan revisi ada perbedaan. Karena baik itu yang dilakukan untuk anggaran yang di anggaran pemerintah pusat APBN tentu berbeda dengan APBD. Kalau APBN kita revisi penyesuaian pagu itu dilakukan oleh kami di Kementerian Keuangan dan cara ini adalah Direktorat Jenderal Pemberdayaan. Kalau APBD
semuanya pasti prosesnya melalui peraturan Perkada dan DPRD kan. Jadi kalau yang untuk anggaran pemerintah daerah memang sifatnya lebih banyak blok grant Pak dari kami sampaikan ke Pemda, nanti pengelolaannya dan tata cara revisinya diatur sendiri dengan peraturan pemerintah daerah dan peraturan yang berdasarkan pada peraturan dari Kementerian Dalam Negeri. Kalau yang dicairkan di kami KPPN Banda Aceh yang APBN memang ada beberapa prosedur yang ada kemudahan yang kita carikan gitu Pak. Yang jelas apa-apa lagi untuk anggaran penanganan COVID ya, prosedur revisi DIPA akan dipermudah ya. Tetap persyaratannya sama, waktunya akan dipermudah dan kebijakan untuk melakukan realokasi dari satu kegiatan dan kegiatan lain dilakukan yang dipermudah dan batasannya dipersingkat. Jadi istilahnya prosedurnya dipersingkat, tapi yang penting akuntabilitas ya. Dan kegunaan dana itu tetap harus dijaga. Ya. Kami ya dalam kondisi ini prosedurnya kita persingkat, akuntabilitas kita jaga dan tentunya kewenangan pelaksanaan tetap ada di masing-masing satuan kerja. Gitu. Seperti tadi. Yang jelas saya katakan tadi, kami sebagai bendahara umum negara yang ada di daerah, itu tugas kami ya, itu ada tetap menjaga akuntabilitas kinerja ya. Semua pelayanan yang kami berusaha untuk menutup celah-celah korupsi ya itu yang mungkin jadi harapan kita. Dan yang jelas dari KPPN Banda kita akan selalu mengedepankan pelayanan ya, karena memang salah satu moto kami dan ini sedang kita kerja adalah bagaimana menciptakan birokrasi pemerintah yang bersih dari korupsi ya, sudah dari penciptaan wilayah bebas dari korupsi dan menciptakan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Ya itu yang salah satu moto kita terutama dalam reformasi birokrasi, apalagi dalam kondisi yang tidak normal ini ya. Tujuan utamanya tetap harus dijaga. Yang penting tujuannya tetap kita jaga semua ya, terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Tapi prosedur-prosedur yang bisa dilakukan penyederhanaan, kita lakukan penyederhanaan dan tujuan akhirnya tetap tercapai. Jelas kinerja harus tetap dijaga. Itu mungkin Bu Iris sampai. Oke, baik. Ini pertanyaan terakhir ya, kita ke Pak Agus selaku Komisi Pemberantasan Korupsi Wilayah Aceh. Bagaimana pendapat Bapak penggunaan anggaran penanganan COVID-19 di Banda Aceh? Nah, apakah memang penggunaan anggaran tersebut dalam hal penanganan COVID-19 perlu dipercepat atau bagaimana nih Pak Agus? Oke, kalau sesuai dengan perencanaan yang baik harusnya sesuai dengan perencanaan gitu ya. Tapi ini memang kondisi tidak normal seperti dikatakan Pak Herwin tadi. Ada khusus untuk Banda Aceh, saya sampaikan tanggal 15 September kemarin, kebetulan kita ada acara Fitcon juga terkait dengan capaian pencegahan terintegrasi di 8 bidang yang memang telah diimplementasikan di Kota Banda Aceh, termasuk di dalamnya adalah mau ikut memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan penanganan pandemi COVID-19. Dan memang dari situ tadi yang disampaikan Pak Lukman tadi ada memang perlu agak percepatan, tapi kami tidak fokus ke sana dalam arti disesuaikan kebutuhan. Jangan asal habis tapi tujuannya nggak tercapai malah mubazir juga. Nah terkait yang pertama yang kami sampaikan adalah bahwa alat pelindung diri bagi itu harus tersedia. Kemudian terkait juga dengan pembudayaan penggunaan masker. Ya, itu karena masker salah satu alat imunisasi paling baik saat ini. Jadi mau nggak mau karena kita memang ini kebiasaan baru. Jadi bagaimana mensosialisasikan kepada masyarakat mungkin juga ada semacam operasi justisi kalau perlu gitu ya. Tapi harus diimbangi dengan ketersediaan penyediaan masker sendiri gitu, atau mungkin diberikan secara gratis, itu salah satu strategi lah gitu. Nah terkait dengan pelaksanaan penanganan pandemi COVID di Banda Aceh, kami hanya menyarankan dalam ini 3 hal. Yang pertama itu terkait dengan baik itu pengadaan barang dan jasa, jaring pengamanan sosial maupun ekonomi, di bidang ekonomi. Yang pertama adalah taati prosedur yang ada. Sesuai kegiatan seluruhnya sesuai dengan prosedur yang ada, kemudian tidak ada fraud di situ, suap, kickback, gratifikasi,
ucapan terima kasih kepada aparat ya, hanya walaupun terima kasih itu jangan sampai terjadi. Dan yang terakhir adalah pendampingan dari aparat internal, pengawas internal pemerintah, supaya apa? Supaya tingkat akuntabilitas maupun transparansi akan lebih baik lagi. Karena kita tahu bahwa nanti pada akhir pelaksanaan ada namanya post audit yang dilakukan oleh eksternal, pengawas eksternal, yang dengan adanya pendampingan dari APIP ini tentunya kita harapkan tidak ada temuan di kemudian hari dan bisa transparansi dan akuntabilitas bisa lebih baik. Itu 3 hal yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih. Oke, baik. Tanpa terasa memang waktu kita sudah pukul 16:13 waktu Indonesia Barat ya. Nah, kita sebagai penutup statement closing mungkin kita ke Pak Lukman terlebih dahulu selaku Kadis Kesehatan Kota Banda Aceh. Himbauan yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait penggunaan anggaran COVID-19 di Kota Banda Aceh, dan mungkin ada harapan-harapan lain Pak Lukman terkait juga dengan harapan dari Dinas Kesehatan dalam hal untuk penanganan COVID-19, mungkin ada penambahan anggaran atau juga sudah cukup anggaran di situ, atau mungkin ada ruang penambahan dan sebagainya, dan bisa disampaikan. Silakan Pak. Terima kasih Bu. Harapan-harapan kita mungkin sebagai closing, yang pertama sekali Pak, Bu, artinya masyarakat ini kami harapkan mau dan sadar dengan prokes, dengan penataan kehidupan baru atau new normal ini. Artinya kita bekerja, apalagi saya mendengar tadi bulan Oktober ini masuk ke krisis ya, itu ekonomi kita masuk ke krisis, itu mungkin perlu penataan khusus kepada masyarakat kita. Kondisi COVID, tapi kita krisis, menghadapi ekonomi, menghadapi penyakit, menghadapi pelayanan, ya kita sinergiskan bersama-sama. Mudah-mudahan kita cepat keluar dari kondisi ini, itu harapan kita. Masyarakat tetap taat dengan prokesnya, ya kalau di Perwali ada 4M, kalau yang Permenkes kita ada 3T, yaitu yang paling penting memberikan informasi kepada petugas kesehatan yang benar, jangan membohongi petugas kesehatan ketika ditanyakan ada kontak langsung dengan pasien bla 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 bla, betul-betul disampaikan sehingga kasus ini cepat kita tuntaskan. Yang paling penting sekali, jangan ada curiga konspirasi. Ini kebetulan ada Pak Agus ini, Pak mana Pak? Ada Pak KPK-nya juga sudah menghilang. Oh Pak Erwin, ini Pak mungkin perlu sekali disampaikan kepada masyarakat bahwa ini tidak ada konspirasi. Petugas kesehatan bekerja maksimal. Saya positif, petugas saya di Dinas Kesehatan 31 orang, dihitung Pak 31 kali 90 juta, Pak Lukman berarti ada uang berapa itu. Itu hal-hal begitu mungkin mohon pemahaman kita memberikan kepada masyarakat bahwa ini sama-sama kita hadapi kondisi ini, tidak, terutama tenaga kesehatan kita sudah bekerja maksimal dan siang malam kami nggak tidur Pak, betul-betul nggak tidur petugas kita untuk menyelesaikan persoalan ini. Mohon dukungan semua pihak, terutama masyarakat, memberi data dan informasi yang tepat kepada petugas kesehatan. Kalau ada kasus cepat melapor, ada gejala-gejala yang lain silakan cepat melapor, jangan tunggu petugas kesehatan harus mengunjungi rumah Bapak Ibu. Itu harapan kita, dan target kita bulan depan kita kembali kepada zona apa Bu? Kalau yakin hijau ya, alhamdulillah, amin, kita kembali ke zona hijau. Kalau Ibu sudah mengiyakan hijau, akan dapat hijau ya. Itu saja mungkin harapan kami. Terima kasih. Oke, Pak Lukman, kita ke Pak Herwin selaku Kepala KPPN Banda Aceh. Himbauan yang mungkin ingin disampaikan kepada pengguna anggaran terkait realisasi anggaran COVID-19 tahun 2020 agar tepat waktu, akuntabel, dan tepat sasaran seperti itu. Oke, silakan. Ya, baik Bu. Mungkin saya akan memberikan 2 penutup lah atau penutup ya gitu ya. Yang pertama untuk masyarakat ya, secara umum saya katakan, marilah bersama-sama kita bergandengan tangan ya, menjaga kondisi kita, menjaga kita ya, agar bersama-sama bisa segera keluar dari COVID ya, kondisi COVID ini ya. Karena kalau terus terang Pak, ini kalau kita lihat di Banda Aceh ini kayaknya tidak ada suasana pandemi COVID-nya itu Pak ya. Karena kita lihat warung kopi tetap ramai ya. Ramai, kayaknya tidak ada bedanya
dengan masa sebelum COVID ya. Itu makanya COVID saya jalan katakan sendiri, Pak ya. Dan kita semua, dan terutama ini mungkin pesan kepada Pak Anu ya dan mungkin juga pihak yang terkait ya, agar segera sedikit mengetatkan prosedur keamanan dan adanya tadi ya mungkin operasi-operasi justisi untuk menegakkan itu ya. Karena saya terus terang, Bu, saya dulu awal-awalnya memang tidak begitu khawatir ya, tapi kalau lihat saat-saat ini yang pertambahan COVID-nya sangat tinggi, jadi merasa khawatir juga kan begitu. Gitu. Terus kemudian tetap semangat. Bagi kita semua ya, terutama bagi jajaran pemerintah, terutama pengelola keuangan ya, ini mungkin ini adalah waktu kita bersama, karena memang salah satu tugas kita selain untuk bersama-sama untuk mengentaskan kita semua, menghindarkan kita dari COVID, yang pasti kita adalah sebagai pengelola keuangan bersama-sama punya andil dalam menggerakkan kembali perekonomian yang ada. Percepat pencairan dana dalam bidang apapun dan segera dilakukan belanja itu ya, karena salah satu belanja yang kita terima, baik kita maupun teman-teman yang penerima BLT harus segera dibelanjakan agar segera dapat menciptakan multiplier effect untuk pemulihan ekonomi. Dan yang pasti ya, bagi pengelola keuangan ini yang harus hati-hati, terutama nanti seperti pesan Pak Agus tadi, jangan sampai pasca ini nanti kita berhubungan semua dengan penegak hukum. Ya, itu yang harus jadi perhatian kita semua. Hati-hati dalam pengelolaan terus keuangan. Memantau ya seperti itu. Ya. Tetap kita ciptakan birokrasi yang bersih, ya, bebas dari korupsi, dan menciptakan birokrasi yang bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Ya. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Erwin. Kita ke Pak Agus dari KPK. Pak Agus, mungkin stressing terakhir ya Pak, himbauan yang ingin disampaikan kepada pemerintah terkait juga dengan penggunaan anggaran COVID-19 agar tepat sasaran dan tepat prosedur serta tepat pelaksanaannya dan juga bisa dipertanggungjawabkan secara undang-undang dan peraturan keuangan negara. Dan ini adalah stressing terakhir Pak. Ya, terima kasih. Tadi 3 hal sudah saya sampaikan. Tadi taati prosedur, jangan ada suap, fraud, gratifikasi. Kemudian terakhir pendampingan aparat pengawas internal pemerintah. Tetapi ada 2 hal lagi yang saya sampaikan terkait penutup hari ini. Untuk masyarakat terkait dengan pandemi COVID ini, masyarakat maupun aparat yang lain, ASN dan sebagainya, taati tadi prokes tetap harus semua taat. Tadi sudah sampaikan juga Pak Herwin. Dan satu lagi terkait pencegahan korupsi, hanya 2 kata ya. Jangan nyolong, jangan bohong. Udah itu saja. Mudah-mudahan kita selamat bukan hanya di dunia ini dan di akhirat nanti. Itu saja pesan terakhir buat semua pendengar maupun di manapun Anda berada. Oke, baik. Terima kasih untuk 3 orang narasumber kita. Ada PIC Wilayah Aceh, Kasubgah KPK Pak Agus Prianto. Dalam perbincangan kita ada Pak Lukman SKMMKes, selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh. Dan juga ada Pak Erwin SIP MSI selaku Kepala KPPN Kota Banda Aceh. Dalam perbincangan kita, kemanakah penggunaan anggaran COVID-19, dan sudah terjawab ya semuanya. Mudah-mudahan kita harapkan dengan apa yang disampaikan hari ini, mudah-mudahan kita bisa mengawasi, mengawal dan juga tepat sasaran. Dan sejauh ini seperti laporan dari Pak Agus bahwa masyarakat belum ada laporan-laporan seperti itu. Amin, alhamdulillah, mudah-mudahan ini tetap prosedur yang dilakukan. Kita harapkan juga pandemi COVID-19 untuk di Aceh akan cepat berakhir. Jangan di Aceh tapi untuk seluruh dunia akan berakhir. Amin. Sehingga tidak ada terjadi krisis ekonomi ke depannya. Oke, baik, terima kasih. Saya langsung tarik undur dari ruang dengar Anda dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.